Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk BRK Podcast bersama saya Molly selaku host kali ini dan rekan saya yaitu Pak Guntur selaku Pre-Sales Network di PT BRK Hari Perkasa. Halo Sobat Berkawan, ketemu lagi. Sebelumnya udah pada nonton belum nih Sobat Berkawan episode sebelumnya? Kemarin kan kita udah unboxing access point Cisco Meraki. Nah, kali ini kita akan unboxing untuk si switch-nya ya Pak? Iya betul, ini di depan kita sudah ada salah satu switch Meraki ya, tipe MS 200 series nih. Nah, barangnya seperti apa sih? Nah, di sini sudah ada kelengkapannya. Pertama ada kabel power nih. Nah, ini untuk main unitnya. Main unitnya. Nah, di sini kebetulan MS 200 series ini yang ada 8 port RJ45 ya di sini. 8 port RJ45 dan ini seri yang bisa power over Ethernet. Gitu. Nah, mungkin Pak, ini kan switch-nya ya Pak kalau Bapak tadi info. Nah, sebelumnya kan kita jelasin access point. Nah, mungkin bisa diinfoin dulu nih supaya Sobat Berkawan tahu nih access point sama switch ini bedanya apa gitu. Oke, kalau yang untuk perangkat access point itu kan dia memberikan sinyal WiFi kepada klien-klien user ya, seperti laptop saya di sini misalnya. Nah, dari laptop saya ke access point kan secara WiFi ya, atau tidak ada kabel sama sekali gitu kan. Nah, dari access point untuk ke jaringan dia membutuhkan perangkat jaringan lainnya ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, si access point ini akan salah satunya pilihannya bisa terkoneksi ke perangkat switch ini contohnya. Dan perangkat switch ini dia sudah ada 8 port di sini ya, 8 port RJ45, 1 GB speednya di sini. Nah, dia memiliki fitur power over Ethernet. Jadi ketika access point dicolokkan atau dikoneksikan ke port ini, si access point itu tidak perlu lagi terkoneksi ke colokan listrik yang ada di tembok itu, seperti itu. Jadi mengurangi satu kabel ya, yaitu kabel power gitu. Jadi dengan kabel data atau kabel UTP saja dia bisa memberikan traffic data dan juga bisa memberikan daya listrik kepada access point tersebut. Seperti itu. Berarti intinya switch dan access point ini berkesinambungan ya Pak. Jadi emang kalau beli access point harus ada switch juga gitu ya? Betul, untuk di environment, terutama untuk di environment perusahaan itu biasanya access point itu pasti akan terkoneksi ke switch ini misalnya. Nah, mungkin juga nih Pak, kan kalau tadi perusahaan untuk pengguna access point MRL36 itu kan bisa berbagai perusahaan nih, berbagai bidang. Nah, mungkin kalau untuk Cisco Meraki ini yang switch-nya ini juga sama kah Pak? Atau mungkin kemana gitu Pak? Iya, untuk Meraki Meraki switch ini bisa digunakan juga untuk berbagai bidang industri sih. Jadi tidak terpaku juga untuk small business misalnya. Jadi di Meraki ini yang kita tunjukkan di sini adalah switch yang kecil, tapi dari Meraki switch ini dia ada tipe yang untuk akses, yaitu untuk koneksi ke klien atau ke access point. Dia ada juga tipe level di atasnya, yaitu sebagai core switch atau aggregation switch, seperti itu. Gitu. Oke Pak. Kemudian mungkin dari segi fitur nih, fitur yang diberikan oleh Meraki switch ini apa ya Pak kalau boleh tahu? Supaya nanti Sobat Berkawan bisa lebih tahu nih terkait produknya. Oke, jadi bisa dibilang Cisco Meraki switch ini sama seperti Cisco Meraki access point yang telah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi si Cisco Meraki switch ini akan terkoneksi ke Meraki dashboard yang ada di cloud, seperti itu. Nah, di situ ada fitur namanya virtual stacking nih, gitu. Nah, virtual stacking itu adalah fitur di mana kita memampukan admin IT untuk mengkonfigurasikan banyak port sekaligus. Misalnya kita di satu perusahaan besar nih, portnya ribuan. Nah, kita bisa tuh konfigurasi sekali tapi kena ke banyak port
atau sampai ribuan. Misalnya kita mau memberikan konfigurasi yang sama, misalnya contoh yang mudah VLAN lah misalnya, kepada misalnya 100 port, VLAN-nya sama, VLAN 100 contohnya. Nah, kita tinggal klik aja tuh, ada 100 port, kita definisikan VLAN 100 dan 100 port tersebut akan langsung jadi VLAN 100. Nah, itu memudahkan administrasi bagi tim IT seperti itu. Berarti sama kayak access point ya Pak, dia di manage-nya juga di dashboard cloud-nya Meraki gitu ya Pak? Iya betul, jadi dashboard cloud-nya Meraki itu dia bisa memanage semua perangkat Meraki. Pokoknya kalau Sobat BRKawan beli perangkat Cisco Meraki, entah itu yang access point, entah switch, atau mungkin perangkat-perangkat Cisco Meraki lainnya, itu selalu akan terkoneksi ke Meraki dashboard yang di cloud. Jadi di situ kita manage semuanya dalam satu dashboard ya. Jadi tidak ada multiple dashboard, hanya satu dashboard semuanya untuk semua perangkat. Berarti jadi lebih simpel lah ya Pak? Iya betul sekali. Oke, kan kemarin juga yang sebelumnya nih yang access point kan ada bracketnya ya Pak? Iya. Nah itu kan buat di mounting di atas. Betul. Gitu ya. Nah kalau untuk switch Meraki sendiri nih, ini nggak ada bracketnya, ini ditaruh di mana ya Pak? Oh oke. Ini karena ini yang seri kecil ya sebenarnya. Yang seri kecil ini biasanya untuk ditaruh di atas meja atau rak seperti itu. Nah kalau yang tipe lebih besar, mungkin kita ada juga tipe di atasnya ini yang misal 24 port atau 48 port. Kalau ini kan 8 port ya. Itu biasanya rack mount. Jadi sudah ada bracketnya juga sih untuk rack mount. Tapi khusus yang tipe kecil ini biasanya ditaruh di meja, atau kalau mau di rak kita perlu tatakan gitu sih. Mungkin tambahan dari third party seperti itu. Gitu. Oke baik. Kalau gitu Sobat BRKawan, mari kita langsung ke demo unitnya aja kali ya Pak? Iya, yuk kita lihat bagaimana. Ya. Oke, rekan Sobat BRKawan semuanya, kita kembali lagi nih ke demo. Nah di sini kita sudah melihat Meraki dashboard ya, yang kita sudah login. Dan di sini kita akan masuk ke konfigurasi untuk switch Meraki yang telah kita tunjukkan sebelumnya. Yang pertama kita masuk ke menu switching di sini, lalu kita ke switches. Nah di sini bisa terlihat ada satu unit Meraki switch yang online ya, di sini ada satu unit. Lalu coba kita masuk ke perangkat yang ada di sini. Nah rekan Sobat BRKawan bisa lihat di sini ya. Di sini bisa terlihat jumlah port yang ada tadi, seperti yang ada fisika ada 8 yang untuk port EJ45-nya, lalu ada 2 port SFP di sebelah kanan. Nah kita bisa lihat yang lain warnanya adalah hitam, itu berarti portnya tidak terkoneksi ya melalui kabel apapun. Lalu kita bisa lihat di sini ada satu port, yaitu port nomor 1 yang warna hijau di sini, itu terkoneksi ke perangkat di atasnya atau upstream device-nya. Nah, di sini kita adalah sebagai summary dari port. Kita bisa melihat port mana yang aktif, mana yang mati, seperti itu. Lalu berikutnya di submenu port itu ada juga, kita bisa melihat rincian dari konfigurasi port yang ada di switch ini. Misalnya per port ini ada tipenya terang atau akses, VLAN berapa, lalu traffic yang dikirim dan diterima itu berapa, dan total batch-nya berapa. Lalu berikutnya submenu ada submenu power. Di sini kita bisa melihat penggunaan dari power yang ada pada switch ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada consumption di sini. Itu yang ada di sebelah kiri ini adalah 4,1 watt ya. Ini adalah daya yang sedang dipakai oleh switch ini. Dan di sebelah kanan ada 124 watt adalah maksimum dari kemampuan PoE dari switch ini. Lalu berikutnya kita ke submenu event log. Jadi di sini kita bisa lihat dari log-log yang dihasilkan oleh switch ini ketika switch ini aktif.
Lalu mungkin yang terakhir yang saya mau tunjukkan di sini adalah menu tools yang mungkin unik ya, yang ada di Cisco Meraki Switch ini. Yang pertama, kita di menu ini kita bisa lakukan tasping ya ke tujuan yang kita mau tes. Lalu dari menu ini juga kita bisa melakukan reboot device. Kalau ketika perangkat tersebut misalnya kita mau coba reboot, daripada kita harus datang ke switch tersebut dan mematikannya secara manual, nah kita bisa melakukan reboot dari tombol ini. Lalu ada juga menu blink LED di sini, yaitu kita bisa menjalankan fungsi ini untuk membuat lampu-lampu LED yang ada pada masing-masing semua port yang ada di switch tersebut untuk blinking atau kedap-kedip ya. Jadi ini berguna ketika kita mau meminta tolong rekan tim IT kita yang mungkin dekat dengan switch tersebut untuk mengecek secara fisik. Nah, mungkin saja rekan kita bingung, ini switch yang mana. Jadi ketika kita menjalankan fungsi blink LED ini, kita bisa menunjukkan switch yang tepat kepada rekan kita tersebut. Lalu berikutnya ada juga fungsi kabel test di sini. Jadi ketika kita mau ngetes kabel, ini kabel test ini lebih untuk port yang terkoneksi ke perangkat klien ya, misalnya ke access point atau ke PC seperti itu. Nah, di sini kita bisa jalankan fungsi kabel test. Lalu mungkin yang terakhir dari submenu ini adalah wake client. Menu wake client ini kalau klien kita menjalankan fungsi wake online, di sini kita bisa menjalankan fungsi wake client dari menu ini. Jadi kita bisa tentukan MAC address-nya berapa dan VLAN-nya berapa, lalu kita bisa send message untuk membangunkan si klien tersebut melalui fitur wake online. Lalu berikutnya saya mau menjelaskan mengenai bagian dari switch port ya. Jadi ini kita adalah untuk melakukan konfigurasi port-port pada switch ini. Nah, sebagai contoh di sini ada 10 port ya, 8 port EJ45 dan 2 port SFP. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan multiple port sekaligus karena ini hanya dalam satu switch. Kita juga bisa, mungkin kita bayangkan lah kalau misalnya di bagian switch port ini adalah ada multiple switch di sini, misalnya ada 3 atau 4 switch ya, masing-masing 10 port. Nah, kita bisa misalnya kita mau buat 30 port dalam 4 switch tersebut menjadi satu VLAN yang sama. Kita tinggal lakukan edit, portnya kita enable, dan mungkin type-nya kita bikin misalnya dari terang jadi akses ya. Nah, kita bisa buat misalnya push untuk port-port tersebut menjadi VLAN 100 semua, dan untuk misalnya port ini juga terkoneksi ke IP phone. Jadi kita bisa misalnya voice VLAN atau VLAN untuk IP phone tersebut adalah VLAN 200. Nah, kita bisa push konfigurasi yang sama ke multiple port ya. Jadi bisa dilihat ini kita coba konfigurasikan secara multiple port untuk dengan konfigurasi yang sama. Jadi dalam hal ini adalah fungsi virtual stacking yang kita sudah jelaskan sebelumnya, di mana ini bisa membantu tim IT untuk melakukan konfigurasi yang mungkin yang sedikit tapi massal ke banyak port seperti itu. Lalu berikutnya kita akan ke menu ACL ya, atau Access Control List. Access Control List ini adalah mirip seperti fungsi blocking ya. Jadi di sini adalah fungsi blocking. Misalnya di sini kita mau melakukan suatu blok dari source IP tertentu ke destinasi IP tertentu, di sini sudah bisa dilakukan seperti itu. Lalu mungkin yang terakhir saya mau jelaskan di sini adalah fungsi port schedules yang unik juga untuk perangkat Meraki switch ini. Jadi dengan port schedule, misalnya kita mungkin saya tadi menekan add new schedule ya, dan kita bisa lakukan ini seperti konfigurasi access point. Mungkin SSID-nya kita buat
hanya tersedia pada saat jam kerja, misalnya jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat saja. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan juga di switch ini. Jadi misalnya kita buat port tersebut hanya bisa dijalankan dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hanya dari Senin sampai Jumat. Itu kita bisa lakukan di sini. Kemudian kita juga baik menggunakan template yang sudah ada yang disediakan di sini, kita juga bisa lakukan secara custom ya. Kita tinggal menggeser kiri kanan atau dari pilihan yang ada di sini untuk memilih jam yang sesuai untuk kita schedulekan bahwa port ini adalah aktif dari jam sekian sampai sekian, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari demo saya. Bagaimana Molly selanjutnya? Jadi mungkin kita simpulkan dari podcast kali ini. Nah, ada 2 poin utama nih kesimpulannya, yaitu yang pertama, dengan merakit switch, tim IT dapat melakukan konfigurasi banyak port secara bersamaan dengan mudah melalui fitur virtual stacking. Dan kemudian yang kedua, di Meraki switch ini tim IT dapat melakukan scheduling port switch. Bagi sobat berkawan yang mau tanya-tanya terkait produk Cisco Meraki ataupun Cisco produk lainnya, bisa langsung ke tim marketing Berka, yaitu marketing@berka.co.id. Dan juga kalau bagi sobat berkawan yang ingin membeli produk tersebut, bisa langsung klik link di bawah ini. Terima kasih untuk sobat berkawan sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini beserta share ke teman-teman lainnya. Sampai bertemu di Tech Talk Berka Podcast selanjutnya. Dadah.